Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader dimanapun berada, selamat datang kembali di channel belajar bisnis digital. Di video kali ini saya akan membahas apa itu FOMC dan mengapa hasil pertemuan FOMC ini memberikan dampak secara global. Jadi untuk lebih jelasnya silakan ditonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader, FOMC atau Federal Open Market Committee adalah pertemuan antara pejabat Bank Sentral Amerika dengan beberapa pejabat Bank Sentral negara bagian. Nah, pertemuan ini berlangsung 8 kali setahun yang tujuannya itu adalah untuk menentukan kebijakan moneter Amerika di masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, mengapa hasil pertemuan FOMC ini memberikan dampak secara global? Jawabannya karena keberadaan mata uang US dollar sebagai alat transaksi internasional. Jadi ketika kebijakan FOMC berubah, maka nilai US dollar juga akan berubah. Nah, ketika nilai US dollar berubah, hampir semua instrumen investasi yang dipasangkan dengan US dollar juga ikut berubah. Jadi inilah alasannya mengapa hasil pertemuan FOMC ditunggu hampir semua pelaku pasar untuk skala global. Oke teman-teman trader, secara struktural anggota FOMC itu terdiri dari 1 orang ketua, 4 orang anggota tetap. Jadi nanti ada 12 anggota yang tidak tetap yang sifatnya digilir. Nah, karena masing-masing anggota FOMC ini diberi kesempatan untuk memberikan statement dan itu bisa mempengaruhi pasar. Nah, ini beberapa nama yang teman-teman harus tahu. Jadi ketua FOMC itu adalah gubernur bank sentral untuk saat ini. Dalam hal ini adalah Jerome Powell. Nah, ada 4 orang anggota tetap. Jadi 4 orang anggota tetap ini merupakan pejabat bank sentral US atau yang biasa kita sebut dengan The Fed. Jadi yang pertama itu adalah Richard Clarida, yang kedua adalah Randall Quarles, Lyle Brainard, dan yang keempat itu adalah Michelle Bowman. Nah, sementara anggota tidak tetap ini merupakan ketua The Fed masing-masing negara bagian. Ada New York, ada Philadelphia, Minneapolis, Dallas, Chicago, St. Louis, Kansas City, Boston, Cleveland, Richmond, San Francisco, yang terakhir itu adalah Atlanta. Oke teman-teman trader, secara tradisi materi meeting FOMC itu kira-kira sebagai berikut. Pertama yang akan mereka bahas adalah pertumbuhan ekonomi untuk kuartal atau semester terakhir. Nah, biasanya mereka mengambilnya dari data GDP, Consumer Confidence, ISM, Manufacturing atau Non-Manufacturing, dan lain-lain. Dari sisi tenaga kerja, mereka akan mengambil data Jobless Claim, ADP, non-farm payroll, dan unemployment rate untuk beberapa bulan terakhir juga. Sementara untuk inflasi, mereka mengambilnya dari data CPI, PPI, Individual Living Cost, dan lain-lain. Terus materi yang keempat itu adalah money supply atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kelima itu adalah discount rate atau suku bunga terakhir. Yang keenam itu adalah saham dan obligasi. Tapi sebenarnya apa yang dibahas di FOMC meeting itu tidak ada satupun orang yang tahu kecuali anggota FOMC itu sendiri, karena meetingnya kan dilaksanakan secara tertutup. Jadi publik atau masyarakat itu tahunya hanya rilisnya saja. Jadi kalau teman-teman ingin tahu kira-kira apa yang mereka bicarakan di meeting itu sendiri, ya teman-teman harus tahu ya data-data ekonomi 2-3 bulan terakhir. Nah, bagaimana cara membaca data ekonomi ini agar mendapatkan gambaran yang lebih holistik? Nanti saya akan buatkan video tutorialnya satu persatu. Oke teman-teman trader, di akhir meeting FOMC mereka akan menentukan kebijakan moneter apa yang akan mereka ambil. Jadi salah satu atau ketiga instrumen ini bisa saja digunakan. Respon hawkish ataupun dovish itu bukan berarti ketiga instrumen ini digunakan. Ada yang salah satu saja digunakan, itu kita sudah mempersepsi dia lebih dominan dovish. Jadi ketika
kebijakan moneter yang diambil lebih kepada ekspansif, artinya yang mereka pilih kan lebih ke dovish. Mereka membeli obligasinya lebih banyak, artinya program kuantitatif easing-nya ditambah, suku bunganya dipertahankan di level rendah, terus rasio cadangan wajib juga dipertahankan di level rendah. Atau sebaliknya, ketika kebijakan moneter yang diambil lebih konstruktif atau lebih kepada hawkish, maka muncullah istilah tapering. Artinya obligasi itu akan dijual secara bertahap, suku bunga akan dinaikkan, dan rasio cadangan wajibnya juga akan dinaikkan. Oke teman-teman trader, hasil meeting FOMC yang berlangsung 2 hari itu akan dirilis jam 1 malam waktu Indonesia Barat. Nah biasanya market bisa berubah dengan cepat selama rilis itu berlangsung. Tapi pergerakan terbesarnya itu justru terjadi pada saat FOMC meeting minute yang dirilis 2 minggu setelah meeting FOMC. Karena semua risalah atau kesimpulan akhir dari meeting sebelumnya itu dirilis secara detail di FOMC meeting minute ini. Jadi kebijakan moneter apa yang akan diambil oleh bank sentral, apakah lebih kepada hawkish atau dovish, itu akan terlihat di FOMC meeting minute ini sendiri. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian tutorial singkat saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.